kali ini jadi kita mengadakan komunitas belajar internal sekolah yang mana saya ingin mendefinisikan tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di tahun 2009 di Kota Yogyakarta. Ini kata sebenarnya nih. Jadi langsung ada kita harus bikin itu nih, Bapak Ibu. Tapi kebetulan ini bapaknya ada. Jadi tidak ada semua baru sekarang. Jadi kita explaining dulu. Jadi kata caranya seperti ini. Bapak tahu? Ya, tahu ya Pak. Oke, untuk Bapak kan ada A, I, U, E, dan O. Jadi nanti ketika saya menyebutkan A, berarti nanti dengan semua menyebutkan huruf sesudahnya. Berarti setelah A, I, E, O. Saya jadi dengar A, I, U, E, O. Setelah O, A. Ya, oke. Bisa kita mulai sedikit dulu biar nggak tegang. Oke, bisa ya. I, O, A, I, O, A. Oke, pertama kita langsung saja materinya, yaitu tentang budaya positif ya. Jadi budaya positif itu apa? Atau ekosistem positif itu apa? Jadi di sini diajar Dewan Pokok dalam lampiran 1 di dasar-dasar pendidikan keluarga tahun 1 nomor 1232 di bulan Desember tahun 1936. Ini tulisannya ya, mencoba perbandingan dengan hidup tumbuh-tumbuhan seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang buruh, yang mana yang menanam padi misalnya hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Jadi seorang petani itu hanya bisa menanam padi itu menuntun tumbuhnya padi, tapi nanti tumbuhnya itu bagus atau enggak itu tergantung dari perlakuan yang diberikan oleh seorang petani tersebut. Nah, ini dapat memperbaiki kondisi tanah, kemudian memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, kemudian membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi dan lain sebagainya. Jadi sama halnya kita kepada murid kita, jadi kita nggak bisa itu kita harus menuntut dia tumbuh harus kata itu nggak bisa. Jadi kita hanya bisa memberikan dorongan-dorongan kepada murid, misalnya berupa motivasi, kemudian latihan soal yang disesuaikan dengan keadaan murid tersebut atau disesuaikan dengan cara belajar murid tersebut. Jadi misalnya seperti itu. Nah, cakupan budaya positif sendiri itu ada tentang yang pertama itu tentang disiplin positif dan menilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua adalah motivasi, dukungan, penghargaan, serta institusi. Kemudian ada keyakinan keras, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas itu seperti apa. Dan restitusi itu ada 5 posisi kontrol, jadi sebagai guru nanti ada 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir itu segitiga restitusi. Jadi nanti di sini akan saya bahas satu persatu. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan di akhir sesi. Oke, yang pertama itu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi disiplin positif, disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina yang artinya itu belajar. Kemudian makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid berdasarkan sekolah kelas dan paru. Jadi disiplin diri ini membuat orang kembali potensinya menuju sebuah tujuan dan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan aturan. Jadi cenderungnya seperti itu ya, di kehidupannya itu bukan dari dalam diri tapi berdasarkan paksaan dan untuk mendapatkan kepatuhan. Kemudian kecenderungan hukumnya itu menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan bukan dengan
ada kemerdekaan, di situ harus ada disiplin yang kuat. Dan sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cukup melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain untuk mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana yang berbeda. Berdasarkan kajian Dewan Toro di konsepsi keterlanjutan dan sikap berbeda. Jadi dari perkataan dalam bukunya tersebut, di situ menyatakan bahwa untuk mencapai suatu kemerdekaan dalam konteks pendidikan pada kita saat ini untuk menciptakan murid yang merdeka. Yang syarat utamanya harus ada disiplin yang kuat. Disiplin di sini yang dimaksud itu disiplin yang ada dalam diri murid. Jadi di internal muridnya sendiri. Kalau kita yang mengajak murid kayak disiplin itu namanya kekuatan eksternal yang berasal dari luar. Gitu ya. Nah, untuk disiplin dalam kata merdeka, maksudnya merdeka di sini menurut Ki Hajar Dewantara itu mardika iku jalan jarwono orang mulai asin pengareh ning ulat kuasa mandiri triyogo, yang mana dalam bahasa Indonesianya itu artinya merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintahkan diri sendiri. Jadi merdeka ada dirinya sendiri, bukan hanya kita merdeka untuk memerintahkan, tapi merdeka untuk membuat diri kita itu disiplin terhadap diri kita sendiri. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu apa? Jadi nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuannya yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dari lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini masih semangat ya? Ya, kayak aku kan ya. Oke. Jadi kalau dia dituliskan tahun 1998 itu mengatakan bahwa mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Jadi kalau kita kaitkan nilai-nilai kebajikan yang seseorang itu yakini, maka nilai intrinsik atau nilai yang ada dalam diri masing-masing untuk melakukan disiplin itu akan muncul ya. Jadi menggerakkan motivasi yang ada di dalam dirinya sendiri. Nah, nilai-nilai kebajikan universal yang biasa kita kenal yang ini dicapai oleh anak Indonesia dalam kurikulum merdeka ya, untuk tahun ajaran ini dan dimulai tahun lalu ya, itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila. Karena dari profil pelajar Pancasila sendiri itu ada 6 elemen. Yang pertama beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, beragama mulia, kemudian berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benar-benar dan mandiri. Dan di sini kebajikan universal yang kita kenal dengan nama profil pelajar Pancasila ini sudah mulai kita terapkan di setiap sekolah dengan memunculkannya itu menggunakan kegiatan proyek. Jadi di sekolah-sekolah itu ada kegiatan proyek pelajar Pancasila ya, itu nanti biasanya ada 3 tema, 2-3 tema dalam 1 tahun pembelajaran. Nah itu akan memunculkan beberapa karakter yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Nah, sedangkan motivasi perilaku manusia, tadi yang pertama kan disiplin ya, kemudian yang kedua itu tentang motivasi perilaku manusia.
yang mereka inginkan sesuai dengan porsi mereka sendiri untuk menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, itu disebut dengan motivasi yang intrinsik. Nah, kalau sejauh ini kita tahu bahwa penghargaan itu hubungan bukan ya? Ya, penghargaan itu sejatinya menurut Alfipon selain sebagai, kalau bukan hubungan berarti reward ya. Ya, sejauh ini kan kita tahu bahwa penghargaan itu adalah reward. Tapi ternyata kita pelajari dari Alfipon tahun 1993 di hukum itu juga merupakan penghargaan. Jadi penghargaan itu bukan hanya berupa reward, tapi juga ada yang berpendapat bahwa penghargaan itu merupakan sebuah hubungan. Nah, kok bisa seperti itu? Nah, bahwa penghargaan itu berlaku sama dengan hubungan. Kenapa? Dalam arti meminta atau membujuk seseorang. Karena penghargaan itu bersifat meminta atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu atau untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk gitu. Jadi di sini kita ingin mendapatkan penghargaan karena kita itu misalnya Bu Ulin, saya membujuk Bu Ulin, kemudian Bu Ulin melakukan sesuatu itu karena penghargaan. Jadi itu lama-kelamaan itu seperti hubungan. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena dia dari dalam dirinya sendiri, karena dia ingin meminta sesuatu atau ingin membujuk sesuatu, seperti itu. Jadi dorongannya itu bersifat eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Jadi misalnya nanti saya meminta Bu Ulin untuk melakukan A misalnya, karena saya tidak memberikan sesuatu, maka Bu Ulin melakukan itu ya seenaknya Bu Ulin, semampunya Bu Ulin, karena tidak ada penghargaan yang akan saya berikan. Gitu. Jadi itu yang dimaksud dengan didukung oleh penghargaan menurut Alfipon. Nah, pengaruh jangka pendeknya, jadi ada beberapa pengaruhnya. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya, penghargaan itu nanti bisa merusak hubungan. Gimana kalau bisa merusak? Nah, misalnya Bu Ulin kok selalu mendapat penghargaan terus, maka nanti misalnya Burani karena dia tidak mendapatkan penghargaan, maka dia akan merasa gimana? Iri, dia benar. Jadi dia akan iri, kemudian dengki terhadap Bu Ulin. Nah, itu yang dimaksud dengan pengaruh jangka pendek dan jangka panjangnya. Untuk jangka pendeknya, nggak sebagai ribet ya, tapi untuk jangka panjangnya, kalau penghargaan itu terus-menerus dilakukan, maka itu akan merusak suatu hubungan. Ya, tadi hubungan antara misalnya Bu Ulin dan Bu Rani gitu. Kemudian penghargaan itu juga bersifat menghukum yang bagaimana, karena penghargaan itu akan menurunkan kualitas. Jadi seperti tadi, misalnya si A itu melakukan sesuatu dengan bagus karena dia mendapatkan suatu penghargaan. Ketika dia itu nanti saya tidak memberikan penghargaan, maka kualitas yang akan dilakukan kita itu otomatis sangat menurun. Kemudian yang ketiga, itu penghargaan mengurangi dari kata-kata. Jadi karena suatu penghargaan kan biasanya, nanti setelah saya melakukan tindakan A, biasanya akan mendapat sesuatu berupa wujud D. Nah, kalau misalnya itu nanti kok saya tidak melakukan A, hanya setengah aja, berarti kan kreativitasnya seseorang untuk melakukan hal tersebut kan itu nanti biasanya lebih terpotong ya, karena ingin mendapatkan sesuatu penghargaan tersebut. Kemudian Alfipon juga berpendapat bahwa penghargaan itu tidak efektif, di mana penghargaan itu mengurangi motivasi intrinsik. Jadi kita melakukan sesuatu itu kan
motivasi yang eksternal atau dari luar gitu. Jadi ini beberapa pendapat tentang penghargaan yang biasanya kita tahunya penghargaan itu adalah reward atau imbalan yang artinya itu dalam arti yang bagus. Ternyata dari pendapat dari Alkitab ini ternyata ada beberapa versi penghargaan itu sebagai hukuman. Kemudian untuk bentuk program kebajikan atau apresiasi, jadi selain dari penghargaan sendiri, itu kita dapat memberikannya berupa pengakuan secara khusus, misalnya, oke Pak, kamu bagus melakukannya dengan diacungkan jempol, itu juga sudah cukup ya. Kemudian memberi pengakuan secara pribadi, kemudian memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian, jadi kan nanti tidak menimbulkan iri serta dengki. Kemudian memberi pengakuan itu secara konsisten dan fokus pada proses, jadi nggak perlu terhadap hasil ya. Jadi hasilnya itu nanti kita lihat prosesnya, dan setiap proses itu kita bisa memberikan penghargaan terhadap siswa atau murid tersebut. Nah, contoh pengakuan atau apresiasi kebajikannya sendiri, misalnya di dalam pembukanya, kemarin saya perhatikan bahwa rasa empati besar sekali, maka pada saat menolong murid baru di kelas kita. Jadi situasinya itu ada seorang murid menolong seseorang atau menolong siswa lain di suatu kelas. Maka pengakuan apresiasi kebajikannya, kita sebagai guru nanti kita bisa mengatakan kepada murid tersebut yang murid yang lain, kemarin saya perhatikan rasa empati besar sekali, nah itu sudah termasuk penghargaan. Itu contoh yang pertama. Kemudian untuk contoh yang kedua, pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Nah, ketika dalam suatu kelompok, kemudian kita keliling untuk melihat diskusi kelompok tersebut, kita bisa memberikan apresiasi kebajikan dengan mengatakan saya menghargai kepedulianmu terhadap kelompok. Itu juga sudah termasuk penghargaan. Dan contoh yang ketiga yang tertera di layar ya. Nah, sekarang tadi kan sudah tahu antara hukuman sama konsekuensinya seperti apa ya. Nah, di sini ada beberapa tindakan guru. Jadi tindakan gurunya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah ini. Kira-kira dari ibu-ibu semua masuk hukuman atau konsekuensi? Ya benar, hukuman ya. Karena dia mendidik nggak sih kalau seperti ini? Bersifat pendidikan? Enggak, karena tidak ada hanya berupa tulisan aja ya, dan dia merupakan hukuman. Kemudian untuk yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman, ya. Kenapa ya hukuman? Karena itu bukan suatu hal yang masih dalam diri. Kemudian itu kan anak-anak tidak malah berkesan untuk kali karena ya. Betul. Terima kasih Bu Lutfi. Ya, makasih Bu Lutfi. Ya, untuk yang kedua, contoh yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali itu juga termasuk hukuman karena di sini tidak bersifat mendidik. Kalau yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Ini masuk pandemi ya, seolah hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Iya benar, konsekuensi.
Lebih ke hubungan atau konsekuensi? Lebih ke, ini kayaknya aturan ya, kayak aturan sekolah ya. Yang nomor 6 itu adalah hukuman, karena dia tidak bersifat mendidik. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kenapa bisa konsekuensi? Iya, karena ada pelajaran PJOK dan dia di sini terlambat 10 menit. Berarti dia sebelumnya sudah membuat peraturan sendiri antara guru PJOK dengan siswanya. Oke, jadi paham ya yang mana hukuman dan mana konsekuensi. Nah, untuk yang selanjutnya itu tentang restitusi. Restitusi itu apa? Menurut KBBI, restitusi itu merupakan ganti kerugian atau pembayaran kembali, bisa juga penyerahan bagian pembayaran yang masih bersisa, atau penyesuaian spontan kepada bayi dengan badannya sesudah kepala keluar dari rahim ibu. Itu menurut KBBI ya. Kalau dari restitusi sendiri dalam pembelajaran itu seperti apa? Jadi restitusi itu merupakan proses menciptakan kondisi bagi seorang murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi kita tidak bersifat menghukum, tapi merestitusi sehingga mereka dapat kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi karakter kebaikan yang ada di dalam mereka itu kita munculkan dengan metode restitusi. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas kesalahan mereka dan membantu murid untuk berpikir ingin menjadi orang seperti apa mereka. Jadi kedepannya ingin seperti apa, tujuan mulianya seperti apa, kemudian bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Ini menurut dosen tahun 2004. 9 ciri restitusi sendiri. Yang pertama itu belajar dari kesalahan. Jadi ketika anak itu melakukan kesalahan, dia akan belajar dari kesalahan tersebut. Jadi bukan untuk menebus kesalahan. Jadi nanti untuk kedepannya memperbaiki kesalahan itu nanti seperti apa. Kemudian yang kedua memperbaiki hubungan. Yang ketiga itu menawarkan bukan memaksa. Kemudian yang keempat restitusi diri adalah cara terbaik. Kemudian yang lima menuntut untuk melihat ke dalam diri terhadap apa yang dilakukan, yaitu sudah baik atau belum. Kemudian yang selanjutnya mencari kebutuhan dasar yang menjadi mendasari tindakannya itu apa. Jadi dia melakukan itu apa, kita harus mengcross-check lagi atau memvalidasi lagi. Kemudian ciri yang lainnya itu berfokus pada karakter bukan tindakan, kemudian berfokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah itu pada kelompoknya yang memiliki nilai budaya positif gitu ya. Nah, setelah restitusi biasanya kita sebelum pembelajaran di awal semester, misalnya di awal tahun pelajaran, kita kan biasanya ada tata tertib kelas ya. Nah, kalau di sini itu yang diajarkan dalam soal guru penggerak itu dinamakan keyakinan kelas. Jadi mengapa tidak aturan kelas saja? Kenapa harus keyakinan kelas? Alasannya bahwa keyakinan kelas itu mendukung motivasi intrinsik. Jadi motivasi yang ada di dalam murid kemudian dikembalikan lagi nilai-nilai kebaikan atau keyakinan-keyakinan yang ada di dalam murid itu untuk menggerakkan seseorang, karena lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Jadi kalau peraturan itu biasanya sudah dibuat sebelumnya. Nah, kalau keyakinan kelas itu kita berdiskusi sama siswanya, terus kita menanyai kira
menuliskan dia inginnya seperti apa. Gitu. Jadi misalnya mereka menuliskan boleh berdiskusi saat pelajaran atau boleh izin ke toilet sembarangan. Itu nanti kita sebagai guru kita memfilter, kemudian kita mengelola mana yang termasuk budaya positif, terus nanti kita buat kesepakatan bareng di dalam suatu kelas. Itu yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas kan biasanya sudah berupa akurat ya. Kalau ini kita diskusi dan musyawarah bareng dengan murid yang ada di kelas tersebut. Kemudian untuk materi selanjutnya yaitu tentang kebutuhan dasar manusia. Sejatinya kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama tentang bertahan hidup atau survival, kemudian kekuasaan atau penguasaan yaitu berupa power, kemudian kebebasan atau freedom, kemudian kesenangan atau fun, dan kasih sayang dan rasa terima kasih atau love and belonging. Setiap manusia itu memiliki 5 kebutuhan dasar ini, dan biasanya setiap manusia itu akan melakukan sesuatu untuk mendapatkan kelima ini. Jadi misalnya seorang murid dia terlambat datang ke suatu kelas. Nah, kita bisa cross check sebenarnya terlambat karena apa sih? Oh, ternyata dia itu kurang mendapat kasih sayang ketika kita dosen, ternyata kurang mendapat kasih sayang di rumah, jadi dia kurang perhatian, makanya dia melakukan melakukan tindakan tersebut gitu. Jadi seseorang melakukan sesuatu biasanya itu untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kemudian untuk yang selanjutnya tentang budaya positif, tentang restitusi atau 5 posisi kontrol kita sebagai seorang guru. Jadi guru itu bisa sebagai penghukum, kemudian bisa sebagai pembuat merasa bersalah, bisa juga sebagai teman, bisa juga sebagai pemantau, dan bisa juga sebagai manajer. Sebagai contoh, di sini ada 5 posisi kontrol ya, yang di atas ada penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, misalnya seorang guru itu menghadik atau menunjuk-nunjuk memaki, menyindir, berarti dia memiliki posisi kontrol sebagai penghukum. Kalau membuat orang merasa bersalah, berarti dia nanti tidak langsung memarahi ya, menyakiti atau menyindir, tapi dia lebih ke berceramah dan mengatakan seharusnya itu kamu begini loh, gitu. Dia lebih bahasanya lebih halus ya. Terus misalnya ibu kecewa sama kamu karena kamu akan tindakan ini. Nah, itu sebagai membuat orang merasa bersalah. Jadi sebagai murid, ketika seorang gurunya mengatakan seperti itu kan juga merasa salah dan tidak enak ya sama gurunya ya. Kemudian kalau sebagai teman itu seperti apa? Misalnya kita bisa membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Misalnya dia kurang berbakat yang terlambat, oh jajan ya, oh lapar ya. Nah, itu kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kita menghitung dan mengukur. Kalau sebagai pemantau, sebagai guru, nanti ketika murid tersebut terlambat, nanti kita ada datanya. Kamu udah datang terlambat sekian kali loh nak. Nah itu berarti kita sebagai pemantau. Kemudian kalau
sebagai manajer itu gimana? Nah, kalau sebagai manajer itu kita lebih mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Jadi, kamu kenapa terlambat? Saya tadi kantin dulu, kenapa kantin? Sudah berapa kantin? Lapar bu, kenapa lapar? Jadi kita terus menanyakan kembali apa yang dilakukan oleh siswa sampai kita menemukan titik temu kenapa siswa tersebut itu berperilaku tidak berbudaya positif. Itu sebagai manajer. Kemudian di sini ada mungkin bisa dibaca ya banyak sekali. Jadi nanti bisa juga sebagai pembuku itu gurunya ngomong kalau kamu tidak melakukan awas ya, rasakan. Itu kan terlalu menghadapi banget ya, muridnya akan merasa takut. Kemudian dampaknya itu seperti apa? Kalau kita sebagai pembuku, nanti dampaknya itu maka murid tersebut belum pasti dia tidak mengulangi kesalahan yang sama, tapi bisa jadi dia tetap mengulangi kesalahan yang sama. Kalau kita sebagai pembuat orang merasa bersalah, berarti nanti dampaknya ke siswa, mereka akan merasa rendah diri karena tadi disalahkan ya, ibu kecewa ya sama kamu, kan dia juga merasa rendah diri ya, karena dia sudah melakukan tindakan yang tidak sesuai atau tidak diinginkan oleh gurunya. Kemudian kalau sebagai teman, maka murid tersebut akan tidak mandiri dan bergantung sama guru tersebut. Nggak apa-apa kan itu gurunya friendly banget gitu rasanya. Jadi dia melakukan sesuatu ya udah kami terlalu dekat dan friendly dengan murid tersebut. Kemudian kalau sebagai pemantau nanti dampaknya seperti apa? Yaitu akan menitik beratkan pada konsekuensi atau hadiah untuk dirinya. Jadi misalnya kalau tadi terlambatnya udah beberapa kali kan dicatat ya, otomatis kan kalau ada kesalahan yang dicatat, ada reward juga ya dicatat. Misalnya dia masuknya itu tidak terlambat, tapi kan biasanya nilai kedisiplinannya kita kasih nilai bagus gitu. Kemudian untuk manajer sendiri itu mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi kalau kita sebagai guru itu melakukan tindakan kontrol sebagai manajer, kita akan menanyakan atau mengevaluasi diri siswa. Jadi kita menanyakan kamu kenapa, seperti ini kenapa, kemudian harusnya itu seperti apa. Jadi kita kembalikan lagi ke siswa sampai siswa tersebut menemukan titik kebaikan yang harusnya dilakukan itu seperti apa sih terhadap tindakan yang sudah dilakukan murid tersebut. Nah, tadi kan tindakan-tindakan institusi dan posisi kontrol ya. Kemudian di dalam belajar segitiga restitusi sendiri itu ada 3 tindakan yang mana nanti guru itu berperan sebagai manajer dalam penyelesaian masalah menggunakan 3 tahapan segitiga restitusi. Namun sebelum kita masuk ke segitiga restitusi, saya mau bertanya dulu, kira-kira selama ini ketika kita menjadi guru, kita kontrolnya yang mana? Kebanyakan apakah hukum, membuat orang merasa bersalah, teman, memantau, atau manajer? Ngerjana juga apa? Menurut saya kira-kira kontrolnya seperti apa selama ini? Kan kita belajar bareng ya, Bu ya. Mungkin bisa sebagai teman dan bisa juga sebagai manajer saat si anak tersebut kalau pas tidak terlalu sering, tapi ada kalanya si anak tersebut susah untuk kita kendalikan. Jadi kita harus terus mencari titik temu sampai anak tersebut mengakui apa yang sudah dilakukan kesalahan.
nggak langsung ke manajer. Saya kadang juga sebagai penghukum, kalau anak tidak mengerjakan tugas, apalagi mata pelajaran matematika ya, biasanya kan anak-anak ada yang nggak suka matematika, merasa rumit, itu kadang saya juga kontrolnya sebagai penghukum iya, sebagai teman iya, sebagai penonton iya, sebagai manajer juga iya. Itu jadi karena kita sudah belajar seperti ini, jadi kan kedepannya kita sudah tahu kira-kira itu yang menarik seperti apa. Nah, kembali lagi ke segitiga restitusi. Jadi nanti restitusi tadi kan untuk mengajak siswa untuk menemukan sendiri keyakinan-keyakinan yang menurut mereka baik itu seperti apa ya. Nah, itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tahapan menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan serta validasi tindakan yang salah. Lalu membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, maka kita perlu menstabilkan identitas anak tersebut dengan cara seperti apa? Misalnya, kita sebagai guru, kita bisa berkata atau menanyakan ke anak tersebut, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita menstabilkan dulu, jangan langsung menghadik anak tersebut ketika anak tersebut itu berbuat salah. Kemudian tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan. Jadi kita lebih merangkul ya. Kemudian Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalahnya. Jadi di sini ketika menstabilkan identitas itu kita cenderung merangkul siswa atau murid kita agar dia itu tidak merasa tertekan dan dia nantinya bisa open ke kita untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri seperti itu. Kemudian setelah kita menstabilkan identitas murid tersebut, langkah selanjutnya yaitu validasi tindakan yang salah, yaitu membantu siswa mengenali atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Jadi basicnya apa dia melakukan kesalahan itu? Dan pada dasarnya setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apabila itu power, freedom, love, and belonging, fun, atau survival. Jadi tadi kebutuhan manusia ya, itu tadi ya, ada kekuatan, kemudian merasa senang. Itu tadi adalah kebutuhan manusia. Dengan cara seperti apa kita bisa memvalidasi tindakan yang salah itu dengan cara menanyakan kepada siswa, misalnya anak-anaknya, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan? Jadi ketika dia misalnya membuang sampah, tapi di sembarangan tempat dia, tapi kita masih tetap nge-respect ya. Jadi dia bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada itu, misalnya buang sampahnya cuma di lantai, misalnya di dulunya tuh itu udah keterlaluan ya, kan bisa kita katakan sebagai begitu. Kemudian misalnya dengan kata lain, kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kemudian apa yang penting bagi kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Jadi ketika dia melakukan kesalahan, kita sebut itu untuk menambahkan sikap lain yang baru yang berupa tindakan yang positif. Kemudian kalimat yang lain juga, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus misalnya berbentuk apa ya, tempat duduk atau apa ininya di belakang tapi sudah di tempat orang lain. Itu nanti kita bisa memvalidasi tindakan yang salah itu dengan mengatakan pertanyaan
kakaknya kan besok bisa nggak kayak lagi. Itu adalah contoh dari kalimat validasi tindakan yang salah. Nah, kemudian di sini yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, dan dulu berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Jadi kan tadi sudah membuat keyakinan kelas ya. Otomatis kan kita sudah ada peraturan khusus kelas itu yang sudah dimusyawarahkan. Nah, nanti kita tanyakan kembali ketika anak itu kok terlambat masuk kelas. Nah, keyakinan kelas yang kita sepakati itu kemarin seperti apa? Gitu. Terus nggak boleh terlambat dulu. Nah, berarti kamu gimana? Sudah melanggar atau belum? Nah, itu kan kita bisa balikan lagi ke anak. Biar dia itu ingat keyakinan atau kebaikan seperti apa yang seharusnya mereka lakukan. Kemudian nanti ada beberapa pertanyaan ya. Kemudian nilai apakah yang telah kita sepakati misalnya. Kemudian kelas yang ideal itu seperti apa sih? Yang mana tadi misalnya ada berebut tempat duduk. Nah, idealnya itu seperti apa? Nah, itu kan kita bisa tanyakan ya. Terus kamu ingin jadi anak seperti apa ke depannya? Kemudian apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Jadi ketika anak tersebut melakukan tindakan yang salah, kita kembalikan lagi, kita tanyakan lagi ke murid tersebut, menanyakan keyakinan yang harusnya kebaikan yang muncul di dalam diri murid tersebut itu seperti apa? Gitu. Jadi itu tadi 3 tindakan diskusi yang kita pelajari. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan, dan yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Jadi menanyakan keyakinannya ke siswa tersebut. Oke, jadi untuk akademi disiplin positif dalam sekolah pembelajaran meliputi 6 tadi, di mana tadi disiplin positif itu ada teori kontrolnya, kontrol kita sebagai guru itu seperti apa, kemudian makna dari disiplin itu tadi juga sudah dijelaskan seperti apa, kemudian teori motivasi itu bisa sebagai dukungan, bisa juga untuk mendapatkan imbalan, itu motivasi ekstrinsik ya yang berasal dari diri. Kemudian untuk menghargai diri sendiri itu motivasi intrinsik. Kemudian motivasi ini akan memunculkan ketika motivasi itu berasal dari dalam diri sendiri, itu akan memunculkan nilai-nilai kebajikan universal yang ada di dalam diri seseorang untuk membentuk suatu keyakinan kelas. Kemudian selain itu tadi kita juga belajar tentang posisi kontrol, ada pendukung membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau atau sebagai manajer. Sedangkan kebutuhan dasar manusia biasanya ketika seseorang atau orang itu melakukan sesuatu itu karena berdasarkan kebutuhan mereka sendiri, yaitu terkait bertahan hidup atau survival, kemudian penguasaan, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan atau kebebasan gitu. Jadi untuk diseminasi kali ini tentang disiplin positif seperti ini itu nggih Bapak Ibu, bukan bukan bermaksud untuk bagaimana hanya share ilmu saja. Kemudian kalau dulu kan kita tahunya riwayat itu positif, ternyata menurut pendapat yang lain itu ternyata bukan hanya positif saja, ternyata riwayat itu ada versinya masing-masing. Nah, untuk penutupan mungkin kita akan mengambil refleksi ya. Jadi refleksinya itu hal baru apa yang merubah paradigma saya. Jadi yang sebelumnya saya itu bertahu, terus jadi tahu itu tentang hal apa, kemudian perasaan apa yang muncul setelah mengikuti diseminasi terkait budaya positif ini.
Dan ke depannya kita sebagai guru atau sebagai anu itu akan seperti anak setelah mengikuti sesi ini. Inginnya jadi guru seperti apa sih gitu. Mungkin ada yang mau menyampaikan refleksi. Ada yang mau menyampaikan refleksi? Nggak biasa, nggak ada yang benar ya, sama-sama belajar. Ada yang menyampaikan refleksi? Mungkin bisa tunjukkan. Nah, masih bingung? Gimana? Kok beda banget ya? Saya juga awalnya juga bingung ya. Oh, penghargaan hukuman ya. Tapi ternyata setelah saya baca materi, oh iya ternyata selain berdampak kita merasa senang atas penghargaan tersebut, ternyata ada hal-hal yang lain yang ternyata kita tidak selama ini tidak mengira ya, oh iya sih kalau dia dapat penghargaan terus kan kita juga dapat rasa ini ya, oh ternyata itu termasuk sebagai guru. Ibu mungkin bisa menyampaikan refleksinya. Lanjut saya, Bu Lutfi ya. Itu aja nggak? Izin menyampaikan tapi depan sih. Iya, boleh. Boleh nggak sama saya? Izin menyampaikan refleksi dari pertemuan pertama ini. Pertemuan video positif ini. Untuk hal baru apa saja yang berhubungan dengan saya yang saya dapatkan, seperti yang sudah disampaikan sama Bu Abi tadi mengenai perbedaan penghargaan dan juga hukuman. Ternyata penghargaan hukuman itu juga termasuk salah satu penghargaan, tidak hanya rivalitas saja yang merupakan penghargaan. Kemudian setelah itu saya juga mendapatkan hal baru tentang perbedaan tadi hukuman dan konsekuensi. Ternyata hukuman atau konsekuensi yang saya dapatkan pada saat pengalaman mengajar itu ternyata ada perbedaannya. Tidak semua sama, tidak semua itu konsekuensi, ternyata ada hukumannya juga. Kemudian perasaan apa yang muncul setelah mengikuti diseminasi terkait video positif ini, saya menjadi lebih tahu ternyata cara-cara yang saya gunakan selama saya mengajar itu tidak sepenuhnya betul, masih perlu banyak belajar. Kemudian pada saat tadi ada yang materi posisi kontrol, ada yang posisi kontrol itu saya merasa sebagai teman. Memang saya rasakan anak-anak itu menjadi bergantung kepada saya, kemudian mereka juga tidak mandiri. Ternyata harus ada harus ada belajar lagi mengenai bagaimana kita menjadi manajer pada saat kita sebagai guru. Kemudian yang terakhir, saya akan menjadi abangnya seperti apa setelah mengikuti sesi ini. Ya seperti tadi saya akan belajar bagaimana menjadi manajer bagi anak-anak yang baik, kemudian bisa membedakan mana hukuman dan konsekuensi untuk bisa mendidik peserta didik lebih baik. Terima kasih kepada terima kasih Bu Lutfi atas refleksinya. Kita sama-sama belajar ya Bu. Jadi memang saya juga sebagai guru baru belajar dan tahu setelah kemarin ikut kegiatan calon guru penggerak ini, oh ternyata ilmu saya itu ternyata masih cetek banget ya. Setelah belajar dari yang lainnya itu bagus ya, oh ternyata saya posisinya baru di sini. Nah, kita sama-sama belajar gimana kita memerdekakan murid, kemudian gimana murid itu dapat mencapai tujuan yang ingin dia harapkan ketika dari sekolah. Mungkin untuk sesi destinasi sebelum saya itu mungkin ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Tidak ada. Oke, semoga nanti ilmu saya yang bukan ilmu saya ya, apa yang saya sampaikan saat ini
belajar bareng, karena kita juga sebagai guru kan harus selalu berinovasi ya dengan perkembangan zaman dan teknologi. Kita juga harus mengetahui kebutuhan murid itu seperti apa dan yang diinginkan murid itu seperti apa. Sekarang kan sudah tidak zamannya guru untuk kamu harus ini, dan kamu harus itu. Nah, tapi kita bisa lebih merangkul murid dan harus mengarahkan murid gimana caranya untuk bisa bersikap atau berlaku budaya positif ketika di sekolah maupun di rumah maupun di masyarakat. Oke, cukup sekian diskriminasi saya terkait budaya positif. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Kemudian terima kasih juga atas atensinya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang silakan dituliskan keyakinan kelas masing-masing sesuai dengan kebutuhan kalian. Inginnya kelasnya itu seperti apa? Ada yang ingin apa sih? Namanya nggak usah ditulis. Kalau sudah, silakan yang sudah nggak usah ada. Ada juga boleh, juga boleh. Kalau sudah langsung ditempel di sini ya. Bisa ya. Ada AC-nya, Bu? Minum. Oh. Diskusi.
Siji. Dra. Yang pertama, ini keyakinan kelasnya kita terkait disiplin. Disiplin bertanggung jawab dan tidak membeda-bedakan. Sepakat ya? Disiplin. Sepakat ya tentang disiplinan? Disiplinan adalah tujuan pelajaran yang ini. Tidak. Tidak. Jadi yang pertama, keyakinannya itu tentang kedisiplinan. Lan. Kan video itu. Dilan boleh dilan. Bantu di tangan. Siapa yang mau bantu? Ayo sini yuk. Bantu yuk. Yang bisa dibantu dibacakan ya. Tapi ya ini kan semua nanti ya. Ini di situ ya. Ini kenapa yuk? Tiketnya gimana yuk? Jadi kalau tiket berarti setiap kelas, setiap anggota kelas wajib apa? Bayar kasnya gimana? Bayar kas tepat? Bayar kas tepat ya. Terus yang terakhir, setiap sekolah dan bertanggung jawab.
Oke, kalau sebelumnya kita tidak pembelajaran biasa.